Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masuk dalam ibadah keluarga Rabu 11 Agustus 2021 dan masih melaksanakan ibadah online. Marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menghadap Tuhan dan bernyanyi dari PKJ 7, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, pada malam ini kami jemaat GBI Samaria masih Tuhan izinkan beribadah walaupun dalam bentuk online. Terima kasih buat pertolongan Tuhan yang boleh menuntun menolong kehidupan kami sampai pada saat ini. Bapa di surga, Bapa yang kudus, biarlah ibadah kami pada malam ini dari awal pertengahan hingga akhirnya boleh jadi hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bermazmur berbalasan dari Mazmur pasal 9 ayat 2 sampai 5. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Sebab musuhku mundur. Tersandung jatuh dan binasa di hadapan-Mu. Sebab Engkau membela perkataanku dan hatiku. Sebagai hakim yang adil, Engkau duduk di atas tahta. Kembali kita bernyanyi dari kitab Bakti 55, taburkan firman-Mu ya Tuhan. Taburkan firman-Mu ya Tuhan, semaikanlah di hatiku, siramilah dengan Roh Kudus bertumbuh dan makin mekar. Berikan
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kudus, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan lewat pelayanan pada malam ini. Secara khusus hamba-Mu Tuhan utus untuk boleh memberitakan firman dalam ibadah rumah tangga ini. Biarlah Tuhan pakai hamba-Mu, sehingga setiap firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Mu menjadi firman yang hidup, yang boleh menghidupkan persekutuan kami. Dengan segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan hamba-Mu, bahkan dosanya, ampuni Bapa di sorga, sehingga firman Tuhan layak kami dengarkan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami sambut firman yang hidup ini, hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai 34. Kisah Rasul pasal 7 ayat 30 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam ini kita masih tetap bisa melaksanakan ibadah rumah tangga walaupun masih secara online ataupun jarak jauh. Namun inilah kemajuan teknologi. Tuhan memberikan roh hikmat kepada manusia sehingga teknologi bisa mempertemukan kita dalam ibadah pada malam ini. Perikop malam ini adalah Allah peduli. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Stefanus menyampaikan pidatonya dengan menceritakan kembali pengalaman kehidupan para pendahulu Israel yang merupakan nenek moyang orang Yahudi di hadapan mahkamah agama. Stefanus menceritakan kembali tokoh-tokoh penting dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah tokoh Musa. Musa dipandang sebagai tokoh yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan orang Yahudi. Musa bersedia meninggalkan kenyamanan berada di istana Firaun dan memberi dirinya dipakai Tuhan untuk membawa keluar orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi sebuah bangsa yang berdaulat. Berdaulat artinya merdeka. Panggilan dan pengutusan Musa dimulai dengan perjumpaannya yang luar biasa
dengan memberikan kepadanya keberanian untuk menerima tanggung jawab melaksanakan rencananya atas kehidupan orang-orang Israel. Musa menjadi alat yang dipakai untuk menyatakan kepedulian Tuhan terhadap umat yang mengalami penderitaan dan kesengsaraan sebagai budak di tanah Mesir. Jemaat Tuhan, dalam ayat 30 kita boleh melihat sesudah 40 tahun menunjukkan waktu Musa berada dalam pelarian ke Midian untuk mengamankan dirinya dari hukuman di Mesir, karena Musa merasa bahwa perbuatan jahatnya, yakni membunuh orang Mesir, telah diketahui oleh orang banyak. Tentu ada alasan yang dilakukan oleh Musa sewaktu itu demi membela bangsanya. 40 tahun juga menjadi pengingat bahwa Musa yang sebelumnya ditolak oleh kaumnya sendiri, diutus Tuhan kembali ke Mesir untuk membawa mereka keluar dari penderitaan, membebaskan mereka dari kekuasaan perbudakan di Mesir. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di padang gurun Sinai. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Tuhan yang berinisiatif untuk berjumpa dengan Musa. Perjumpaan itu merupakan suatu proses pembentukan bagi Musa sendiri untuk menjadi hambanya, melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan terhadap bangsa Israel. Nyala api yang keluar dari semak duri ketika perjumpaan tersebut terjadi menandakan kesucian dan kekudusan hadirat Tuhan. Musa tidak dapat melihat Tuhan secara langsung, namun melalui kehangatan nyala api. Tuhan mau menyatakan bahwa Ia hadir di tempat itu. Dan sampai hari ini tidak ada seorang manusia pun yang bisa langsung berhadapan dengan Allah. Kenapa? Terlalu kudus dan terlalu suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-31 sampai 33 dikatakan Musa sebagai manusia tentu heran melihat sesuatu yang tidak biasa. Nyala api yang tidak membakar semak duri. Keheranan ini menjadi kesempatan Tuhan menyatakan diri secara langsung kepada Musa melalui suara Tuhan yang memperkenalkan diri sebagai Allah nenek moyang Israel, termasuk Musa. Juga nyala api yang tidak membakar semak duri dapat dipahami sebagai sebuah pernyataan Tuhan kepada Musa bahwa Tuhan yang Maha Kuasa akan melakukan peristiwa-peristiwa yang luar biasa melalui Musa dan kehidupannya. Musa tidak mau melihat karena dalam pemahaman Israel, Tuhan yang Maha Kudus tidak dapat dilihat oleh manusia. Kekudusan Tuhan mencakup di mana Tuhan berada. Tanggalkanlah kasut merupakan bentuk penghormatan terhadap Tuhan yang kudus. Demikian juga tempat di mana Tuhan berada juga di tempat yang kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini juga ditekankan pada ayat yang ke-34. Ayat ini menyatakan kepada Musa dan juga kita bahwa semua yang terjadi dan didoakan dengan penuh iman dan kesungguhan pasti mendapat perhatian dari Tuhan. Dalam kasih-Nya yang agung, Tuhan mendengarkan seluruh seruan dan permohonan yang disampaikan kepadanya. Tuhan itu peduli dan senantiasa berinisiatif untuk bertindak menolong dan menyelamatkan umat-Nya.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sebagai jemaat dan sebagai masyarakat, kita telah merasakan bagaimana dampak COVID-19 yang sudah memasuki hampir setahun setengah, 1,5 tahun. Mulai April, sekarang sudah Agustus. Perekonomian sebagian lumpuh, banyak yang menjerit, banyak menangis, dan hampir semua kena dampaknya, baik politik, ekonomi, sosial, budaya. Bagaimana kita sebagai gereja untuk menghadapi akibat COVID-19? Apakah kita bersungut-sungut? Apakah kita berpangku tangan? Ini firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita mampu diutus Allah sebagaimana Allah mengutus Musa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini ada pertanyaan. Siapa kita seperti Musa yang dipilih dan diutus Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, mewujudkan kepedulian Tuhan atas pergumulan bangsa Indonesia, terutama dalam COVID-19? Tentu ini dijawab masing-masing. Menjawabnya tidak mudah. Hanya kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kita mampu menolong orang lain dengan segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan, bahkan dosa kita. Tapi kalau kita dipakai Tuhan, tidak ada yang sempurna. Bahkan Musa sendiri pernah berdosa, tidak sempurna. Tapi Allah memakai Musa menjadi orang yang luar biasa untuk diutus Allah kembali ke Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari menjadi berkat seperti Musa. Biarlah Tuhan menuntun dan menolong kita melalui Roh Kudus-Nya, sehingga sekecil apapun yang bisa kita lakukan dalam masa-masa COVID-19 ini pasti membawa dampak positif bagi orang yang kita tolong. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai respon firman Tuhan pada hari ini, kita bernyanyi dari Gita Bakti 208, Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang pengasih melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpin
yang bekal. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa syafaat dengan segala pergumulan yang sedang kita hadapi. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk keluar dari segala masalah yang sedang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kudus, terima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan pada malam ini. Terima kasih dalam segala kebaikan dan kepedulian Tuhan terhadap jemaat-Mu. Kami boleh belajar bahwa Allah peduli dengan segala kehidupan kami, dengan segala keberadaan kami. Oleh sebab itu Bapa di sorga, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami dengan segala apa yang sedang kami alami akibat COVID-19. Biarlah Bapa di sorga, Bapa yang kudus, masalah COVID-19 ini membuat kami untuk merenung sejenak kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tahu Bapa di sorga, jemaat-Mu GBBI Samaria banyak menderita COVID-19, namun karena pertolongan Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Banyak jemaat-Mu yang sudah disembuhkan dari COVID-19 untuk boleh merenungkan begitu besarnya Tuhan, kasih-Mu menolong dan memimpin kehidupan kami. Walaupun sebagian jemaat-Mu ada yang menghadap hadirat-Mu karena COVID-19, semua itu berpulang kepada Tuhan. Dan kami yakin yang terbaik Tuhan akan berikan bagi kami semua dan jemaat-Mu. Biar apapun yang sedang kami alami akibat imbas COVID-19, kami masih mampu bersyukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan yang punya kehidupan itu. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kami juga berdoa, kami masih boleh diperhadapkan dengan ibadah online ini. Biarlah Tuhan, kami boleh merasakan kemajuan zaman oleh orang-orang yang Tuhan pakai sebagai saluran berkat. Secara khusus buat anak tani terkasih Adventus yang boleh memfasilitasi peribadahan ini. Biarlah Engkau berkati hamba-Mu yang masih muda ini Tuhan, sehingga dia tetap boleh peduli dengan segala ilmu yang dimilikinya, sehingga sistem inilah yang boleh mempersatukan ibadah GBBI Samaria pada malam ini. Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau juga tahu bahwa GBBI Samaria baru saja melaksanakan ibadah putus sambut pada tanggal 1 Agustus 2021. Kami mengutus Ibu Pendeta Sandra Sormin Siasale ke GBB Eklesia, dan pada tanggal 8 Agustus 2021 kami menyambut Pendeta Jimmy Henry Cornelius Irot sebagai KMJ baru di GBB Samaria. Biarlah Tuhan, kedua hamba-Mu ini Engkau tetap pakai luar biasa. Dimanapun mereka melayani, Tuhanlah tetap bersama mereka. Biarlah mereka tetap dengan sukacita melayani jemaat bersama Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pergumulan mereka, sehingga lewat Ibu Pendeta Sandra Sormin dan lewat Pak Pendeta Jimmy Henry Cornelius Irot, kami boleh melihat kebesaran Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Biarlah Ibu Pendeta dan Pendeta Jimmy Irot boleh menjadi model yang boleh dicontoh oleh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami juga berdoa pada kesempatan ini buat seluruh jemaat-Mu GBBI Samaria, baik yang bisa beribadah secara online dimanapun mereka berada. Berkati kami semuanya Bapa di surga dengan segala pergumulan kami dan juga harapan kami. Bapa di surga, Bapa yang kudus, kami juga berdoa buat jemaat-Mu GBBI Samaria yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, bahkan yang sakit menahun. Biarlah Tuhan, dalam penderitaan mereka yang Tuhan izinkan sakit, mereka tetap berseru-seru kepada Tuhan, sehingga Tuhan sendirilah yang mengangkat segala penyakit mereka, sehingga di suatu saat mereka akan disembuhkan karena kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada kesempatan ini buat
jemaat-jemaat yang sedang menghadapi masalah ekonomi, masalah sosial, bahkan apapun pergumulan yang sedang dihadapi jemaatmu, bahkan masalah pekerjaan, tolong Bapa di sorga, biarlah kami semakin dewasa menghadapi itu dengan iman percaya kami, sehingga jemaatmu dapat keluar dari kondisi yang sedang kami hadapi sekarang. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang mencari jodoh, tolong Bapa di sorga, Engkau kirimkan jodoh yang sepadan, yang takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Bahkan jemaatmu yang belum mendapat pekerjaan, bukakan pintu pekerjaan bagi mereka. Bahkan yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja dan boleh melayani Tuhan lewat pekerjaannya. Jemaatmu juga yang sekolah, dari TK sampai dengan perguruan tinggi, Engkau berikan roh hikmat, roh kepintaran, roh kecerdasan bagi anak-anakmu ini, sehingga mereka menjadi generasi yang tetap boleh diandalkan di masa yang akan datang. Kami juga berdoa Bapa di sorga buat anak-anak kami yang sedang menyelesaikan studinya di perguruan tinggi. Tolong Bapa di sorga, Engkau berikan kemampuan bagi mereka, Engkau berikan kemudahan-kemudahan sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Pada kesempatan ini juga Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami juga bersatu padu untuk memutus mata rantai COVID-19, sehingga kami tunduk kepada program pemerintah dengan vaksin, dan kami mau menyambutnya sehingga mata rantai COVID-19 dapat terputus, sehingga suatu nanti kami akan boleh kembali normal sebagaimana waktu kami belum dalam COVID-19. Kami juga berdoa buat para presbiter. Biarlah Tuhan, dengan segala kelemahan keterbatasan kami sebagai presbiter, kami mampu dan mau melayani, sehingga pelayanan kami menjadi berkat. Berkati keluarga kami, berkati seluruh pergumulan dan cita-cita kami. Bapa di surga, Bapa yang kudus, demikian juga Tuhan, pegawai kantor dan seluruh yang ambil bagian dalam pelayanan di GPB Samaria, Engkau tetap memberkati mereka. Juga multimedia, Tuhan juga selalu memberkati mereka dengan segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Masih banyak permohonan dan doa kami. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan seluruh hidup kami melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 mengingatkan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita bernyanyi untuk persembahan kita dari Gita Bakti 87, Aku Bersyukur Padamu. Aku bersyukur padamu Tuhan,
atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendoakan persembahan kita ini secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 338, Marilah, marilah, hai saudara. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tuhan Allah mengasihi dunia ini, Yesus Kristus menerangi yang gelap. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.